Bapak-bapak yang saya hormati, rapat pada pagi hari ini itu digagas oleh BMPS Kota Bandung dalam rangka mengakomodir masukan-masukan dari yayasan-yayasan penyelenggara pendidikan Kota Bandung. Hari ini akan dihadapkan bahwa dunia pendidikan khususnya di Kota Bandung baik negeri maupun swasta sama-sama akan berhadapan dengan pelaksanaan PPDB kan begitu. Oleh karena itu kami sama-sama sudah menerima informasi bahwa untuk pelaksanaan PPDB ini sekarang SPMB baik permen maupun perwalnya sudah turun kan dan sudah disosialisasikan. Artinya tinggal menghadapi pelaksanaan di lapangan. Nah, kami hari ini ingin berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian juga ada DPRD Kota Bandung, khususnya Komisi 4, kemudian juga berharap juga ada dari Inspektorat dan ada Ombudsman, karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan di forum ini, wabil khusus mungkin nanti disampaikannya pada Dinas Pendidikan. Oleh karena itu rapat di pagi hari ini adalah judulnya rapat koordinasi menghadapi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2025-2026 di Kota Bandung. Artinya pembahasan kita pada hari ini fokus hanya untuk itu, tidak melebar ke yang lain-lain. Karena itu untuk acara berikutnya kami persilakan pada Bapak Ketua BMPS untuk menyampaikan sambutannya dulu. Kami persilakan Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwa Permendiknas nomor 3 dan Perwal nomor 24 tahun 2025 juga sudah meluncur, sudah ada. Mungkin secara teknisnya nanti akan disampaikan oleh tim advokasi yang di bidang hukum di BMPS Kota Bandung. Sampai saat ini beliau belum hadir, tapi secara ini Pak dan Ibu, resume pada tanggal 15, ada tanggal 15, ada juga tanggal 22. Ini semuanya ada resume-resumenya. Dan alhamdulillah kami menerima masukan-masukan dari yayasan-yayasan, makanya kami mengadakan seperti ini. Karena apa? Karena diantaranya berkaca daripada PPDB dulu, pada PPDB tahun 24-25, maka sekarang untuk SPMB tahun 2005-2026. Di beberapa daerah, Pak, boleh saya sampaikan, ada yang sudah kepala daerahnya deklarasi tidak ada titipan. Saya sudah mendengar ada 2 kepala daerah. Bahkan ada yang menyampaikan akan memberikan bantuan DSP untuk sekolah swasta. Nah, alhamdulillah pemerintah Kota Bandung juga yang dalam hal ini adalah mengikut sertakan tim siber Pungli. Hanya mungkin mohon maaf jika ini salah. Ini dikatakan bahwa kalimatnya begini kurang lebih. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menginstruksikan secara tegas kepada seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan tidak menerima rekomendasi dan institusi manapun juga dalam proses seleksi masuk. Kemudian di sini ada juga kata favorit. Jadi sekretariat siber Punglinya adalah di SMP 2, SMP 5 dan SD Banjarsari. Nah, ini kata favorit juga ini disampaikan oleh Pak Zulkarnain, Sekretaris Daerah Kota Bandung. Padahal kami di masyarakat, di BMPS, jangan ada istilah favorit lah.
supaya kita tidak terlalu mengkelaskan itu. Kemudian juga ada kata bahwa sabar pungli itu untuk diantaranya mengenai proses seleksi masuk yang tidak sebentar Pak. Yang jelas ininya apa namanya singkatnya itu bahwa bebas pungli. Nah itu ada katanya itu bebas pungli. Nah ini pemerintah penerimaan peserta didik baru SPMB 2025 di Kota Bandung kini memasuki babak baru yang lebih transparan, tegas dan berintegritas. Pemerintah Kota Bandung melalui berbagai instansi terkait telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan proses seleksi berjalan adil, bebas pungutan liar dalam kurung pungli, serta berpihak pada hak pendidikan anak-anak Kota Bandung. Nah ini mudah-mudahan ini saya menyampaikan ini menjabarkannya saya salah, kalau salah mohon maaf. Ini seolah bebas pungutan liar. Artinya mungkin kan bebas untuk melakukan hal yang tidak diinginkan oleh sekolah-sekolah swasta. Itu diantaranya. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kemudian mengenai SPMB yang sekarang dan karena ada ini dari Bapak Wali Kota juga, alhamdulillah. Jadi tidak ini Kota Bandung juga melalui Wali Kota sudah menyampaikan hal seperti ini. Adapun hasil resumi pada rapat tanggal 15 Mei di BPI adalah tanggal 21 Mei, satu lembaga swasta seperti BMPS seharusnya dilibatkan, mohon maaf kalau menggunakan kata itu, dalam penyusunan perwal SPMB. 2. Sekolah swasta lebih banyak membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. 3. Harus dibentuk tim pengawas dan personil dari unsur BMPS diantaranya. 4. Intensitas pengawasan SPMB tahun 2025-2026 harus optimal. 5. Diusulkan ada tim monitoring dari pihak BMPS juga untuk pelaksanaan SPMB di Kota Bandung. 6. Tampilan daya tampung SPMB patokannya jangan dari web karena bisa dimanipulasi, tetapi harus dari Dapodik. 7. Perwal merupakan turunan dari pemerintah. Jadi harus selaras runtutannya. Jika di Permen dilibatkan inspektorat sebagai pengawas, bisa dilibatkan sebagai pengawas, bisa dipertanyakan mengapa di Perwal tidak melibatkan inspektorat sebagai pengawas. 8. Sebagai langkah presur pilakan bukti-bukti pelanggaran Disdik dalam hal ini pemerintah dalam pelaksanaan PPDB karena komunikasi secara normatif sudah tidak ditanggapi oleh pemerintah. 9. LSM bukan penyidik, kewenangannya jadi jangan memeriksa data-data sekolah jika bukan kepada polisi atau kejaksaan. 10. Data-data saksi atas pelanggaran pemerintah harus dikumpulkan sebagai barang bukti untuk langkah dan delik hukum. 11. Aspek hukum harus dipertanggungjawabkan dan dipermasalahkan jika terdapat perbedaan. 12. MOU penerimaan siswa baru jalur LMP didominasi oleh negeri. Jika masih ada yang belum tertampung, bisa ditampung oleh swasta. Udah. Ini diantaranya rekomendasi, sedangkan permasalahannya mah ada 12 juga sama. Oleh karena itu kami sengaja mengundang semua perwakilan, ada beberapa perwakilan yayasan dan juga DPRD, Komisi 4, kemudian Dinas Pendidikan, juga untuk sebagai pembandingnya adalah Inspektorat dan Ombudsman. Walaupun yang dua ini belum bisa hadir. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan
Untuk itu kembalikan kepada pembaca. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 12 poin ya yang tadi disampaikan. Itu rekomendasi hasil rapat para pengurus yayasan dengan BMPS pada tanggal 15. Oleh karena itu, setelah dibacakannya rekomendasi merupakan pengaduan atau misalnya kita menampung aspirasi dari yayasan-yayasan yang disampaikan oleh BMPS, maka BMPS berjanji kepada yayasan-yayasan akan disampaikan kepada Dinas Pendidikan yang juga disaksikan atau dihadiri oleh anggota DPRD Kota Bandung. Hasil dari pertemuan ini, maka nanti kami juga akan menyampaikan kembali kepada para pengurus yayasan dan akan mengundang para pengurus yayasan lebih banyak. Oleh karena itu, pada hari ini saya mohon tanggapan juga solusi dari Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan DPRD Kota Bandung, Komisi D4 DPRD Kota Bandung, kira-kira keluhan-keluhan yang dirasakan oleh sekolah-sekolah swasta di bawah naungan yayasan-yayasan sebagai penyelenggara pendidikan yang tadi disampaikan untuk ke depan di tahun ajaran 2025-2026 itu, maka keluhan-keluhan seperti yang telah terjadi pada beberapa tahun yang lalu, bahkan sebenarnya kegiatan seperti ini itu setiap pergantian kepala dinas yang saya tahu senantiasa disampaikan Pak ya, baik zaman Pak Eli kita sampaikan, ketika zaman Pak yang kemarin itu siapa, Pak Hikmat kita juga sampaikan, termasuk juga kepada Sekdi waktu itu Pak Cucu. Tapi kami merasakan begitu kan masukan daripada yayasan-yayasan, termasuk juga para kepala sekolah, perjuangan yang disampaikan oleh sekolah-sekolah swasta, keluhan dari yayasan-yayasan melalui BMPS itu dirasakan tidak ada perubahan gitu kan. Bahkan kalau bisa dikatakan justru semakin tahun semakin meningkat gitu kan, terjadinya keluhan-keluhan akibat tergerusnya jumlah siswa di sekolah yang daftar kepada sekolah-sekolah swasta. Walaupun hasil komunikasi dengan pemerintah memang banyak sih alternatif yang terjadi di lapangan, tetapi saya rasa kalau misalnya kebijakan dari Dinas Pendidikan bisa bersikap masih ada perhatian terhadap sekolah swasta, maka swasta juga harus tetap menjadi sebuah perhatian ya. Kira-kira bisa mengeliminir lah hal-hal yang terjadi keluhan-keluhan itu karena dirasa rancu gitu kan pelaksanaan di lapangannya. Kalau misalnya pelaksanaannya sudah sesuai dengan perwa yang dibuat, kemudian sekolah-sekolah swasta masih tetap merasakan misalnya ada kekurangan jumlah peserta atau tergerusnya jumlah siswa, barangkali swasta juga bisa introspeksi atau mencari solusi yang lain kan gitu. Tapi hari ini masih dirasakan adanya kurangnya keberpihakan dari pemerintah terhadap sekolah swasta seperti itu. Maka ini terus senantiasa setiap bertemu dengan tahun ajaran baru, senantiasa kami menyampaikan hal-hal tersebut karena kami sebagai wadah, BMPS ini sebagai wadah kumpulnya pengurus yayasan-yayasan, dan yayasan-yayasan memang mengeluh kepada BMPS, maka kewajiban tanggung jawab kami sebagai pengurus menyampaikannya saja, mengkomunikasikan dengan Dinas Pendidikan khususnya pemerintah Kota Bandung. Itu sebagai tugas yang kami emban. Mudah-mudahan sekali lagi dengan pertemuannya pada hari ini antara BMPS Kota Bandung yang tadi sudah menyampaikan beberapa rekomendasi bisa ditanggapi oleh Dinas Pendidikan juga Komisi D DPRD Kota Bandung untuk senantiasa juga tetap memberikan keberpihakan ya terhadap sekolah swasta. Kami paham, kami senantiasa berdiskusi bahwa kenyataan di lapangan di masa-masa PPDB ini
Apa artinya, kalau dikatakanlah banyak hal-hal yang memang tidak bisa dihindari, minimal ada perubahan yang signifikan terhadap keberpihakan terhadap sekolah swasta gitu kan ya. Sekali lagi kami memahami hal-hal yang terjadi di dunia pendidikan dalam arti khusus pelaksanaan PPDB. Banyak hal-hal yang memang dirasakan dan kita sama-sama memahami sekali lagi. Tapi ya dengan kebijakan pemerintah lah yang bisa merubah kondisi yang seperti tadi itu. Tanpa kebijakan pemerintah, kalau bahasa yang lumrah mah seperti beginilah, kita sama-sama menerima dan swasta tuh hade-hade gelis-gelis ngalah ketinggalan siswa tidak ketinggalan. Itu hal-hal yang seperti itu kita juga sama pahami. Tapi kalau misalnya kebijakan pemerintahnya kurang memperhatikan sekolah swasta, hal yang seperti tadi tetap saja akan tereliminir kan ya. Jadi karena itu minimal kaitan dengan pelaksanaan perwal itu komitmen untuk melaksanakan perwal di PPDB atau SPMB istilahnya sekarang di tahun 2025-2026, sehingga keluhan-keluhan dari masyarakat, keluhan-keluhan dari sekolah swasta yang tadi disampaikan oleh yayasan bisa berkurang lah, bisa dieliminir. Barangkali itu dulu Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, juga Bapak Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan ada perubahan di tahun yang akan datang. Mangga kami persilakan dulu kepada Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menanggapi hal-hal yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua BMPS kaitan dengan pelaksanaan PPDB untuk tahun ajaran 2025-2026. Pertama, salam takdim dari Pak Kadis yang tidak bisa hadir. Kemudian kami apresiasi kegiatan ini bagian dari koordinasi kita antara pemerintah, eksekutif, legislatif, dan BMPS. Artinya kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang atas rekomendasi BMPS kita urai permasalahannya, dan mudah-mudahan tidak juga permasalahan itu terus berulang setiap tahunnya. Setelah terbit Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB, kemudian dijabarkan dan di daerah melalui keputusan Perwal nomor 24 tahun 2025 serta Kepwalnya, silakan Bapak Ibu bisa melihat sebagai dasar payung hukum bahwa SPMB di Kota Bandung sudah dibuat regulasinya dan tentunya harus tunduk pada regulasi. Nah, saya akan menyampaikan yang pertama berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh sekolah-sekolah melalui yayasan dan disampaikan kepada BMPS atas rekomendasi tadi. Yang pertama itu tentang keberpihakan pemerintah. Nah, tentunya kami pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah memberikan keberpihakan melalui bansos RMP. Nah, mungkin nanti didorong itu agar nilainya naik, Pak. Kan kami juga, Pak Iman selaku legislatif juga itu menyampaikan, karena hitungannya sudah ada, Pak, atas penelitian kami itu kalau normalnya itu perubahan dari 1.200.000 ada peningkatan sesuai dengan kemampuan daerah. Nah, apakah hitungan unit cost per siswa itu silakan dikaji Pak Ketua BMPS, kalaupun selama ini yang diberikan 1.200.000 itu mencukupi atau tidak, kekurangannya nanti berapa. Nah, teman-teman, hasil kemarin dari tim ahli pun sudah
disampaikan, tapi belum resmi berapa unit cost untuk siswa SMP di Kota Bandung. Itu juga bagian yang perlu didiskusikan nanti sebagai bagian dari usaha pemerintah memberikan support dari sisi kebijakan anggaran. Nah, kemudian nanti kalaupun untuk mengembangkan sekolah-sekolah swasta, kami pun mencoba tahun ini policy brief untuk ada bosda lagi. Nah, nanti kan bisa saja berdiskusi untuk mencoba supporting melalui kebijakan anggaran yang tentunya dari Bapak Wali Kota dan dari DPRD bisa mengembangkan itu. Nah, kemudian sisi lain Bapak Ibu, untuk tadi agar tidak terjadi kekisruhan yang mengakibatkan misalnya kosongnya peserta didik di tahun ajaran untuk sekolah swasta, kami mencoba berpihak kepada swasta dengan MOU. Kemarin kami membuat MOU dengan SMP swasta, ada sekitar 118 SMP swasta yang sudah melakukan MOU. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan lancar, dengan baik atas MOU yang sudah dibuat. Salah satunya isi MOU itu akan menampung siswa RMP khususnya yang tidak masuk di jalur SPMB ke sekolah swasta. Nah, kalau melihat kuota di negeri untuk yang tidak mampu itu sekitar 5.775. Sedangkan seluruh RMP yang ada lulusan SD itu ada 15.033. Daya tampung RMP di swasta itu ada 7.000-an lah. Nah, ini disebar di 118 sehingga apa yang disampaikan Pak Wali Kota dan Pak Wakil ketika itu, jangan ada sekolah swasta yang tidak terisi, jangan ada sekolah swasta yang tutup gitu. Maka kita sebar itu. Ada sebuah persoalan nanti yang harus kita sepakati atau kita cari jalan solusinya, karena yang menjadi syarat untuk RMP itu adalah DTKS. Bagaimana dengan siswa yang belum masuk DTKS? Nah, ini nanti kita diskusikan. Atau baru permasalahannya itu kemarin diskusi juga dengan Pak Iman DPRD, nanti akan diperkuat juga kebijakannya. Kita ingin menyelamatkan terutama siswa yang miskin itu bisa bersekolah di mana saja, ya, di negeri maupun di swasta. Ketika tidak masuk di negeri, kita salurkan ke swasta. Nah, masalahnya itu juga kebijakan ketiga ya. Tadi percepatan pencairan RMP kan sampai saat ini belum ya. Maaf Bapak Ibu, perwalnya baru dibahas besok karena hari ini libur, hari Rabu. Nah, kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan distribusi nanti RMP setelah PPDB, itu ada Pak Ujang dan Pak Asep. Ini LO-nya, jadi jangan ke siapa-siapa Bapak Ibu. Ya, langsung saja makanya saya langsung mengundang dua orang ini, Pak Asep dan Pak Ujang, yang LO-nya langsung, yang tahu permasalahan ketika Bapak Ibu menemukan ada siswa RMP yang belum masuk, kita akan melakukan pendampingan dan kita akan masukkan kemananya sesuai dengan zonasi atau domisilinya. Nah, kemudian berkaitan dengan pengawasan di pasal 56 itu ada Bapak Ibu. Siapa yang melakukan pengawasan ketika di sekolah atau pihak Disdik pun melakukan pelanggaran tersebut, Bapak Ibu bisa langsung berkoordinasi atau melakukan pengaduan ke lanal pengaduan.sbmp.bandung.id, ya. Itu silakan Bapak Ibu melakukan pengaduan apapun itu. Kan bentuk pengaduan itu sebenarnya
ada dua. Ada yang melakukan kesewenang atau pengaduan itu ditujukan kepada kepala sekolah atau ke Disdik. Nah, silakan Bapak Ibu itu. Sehingga di situ ada dua, ada Disdik, ada ke wali kota, ada ke inspektorat. Ke inspektorat di pasal 57 dikatakan bahwa ke SOPD atau perangkat daerah yang bertugas melakukan pengawasan. Mangga ya. Sehingga apa yang menjadi selama ini, bila selama SPMB mulai dari pelaksanaan, dari perencanaan, pelaksanaan dan akhir nanti terjadi apa yang dalam persepsi dan kacamata Bapak Ibu teman-teman dari SBMPM merasa dirugikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini hal baru ya. Ini mengantisipasi tadi ya. Kami melaksanakan di minggu kemarin itu pengumuman tanggal 23 Mei ada penempatan siswa RMP. Jadi penempatan siswa RMP itu kuota RMP itu 30%. Yang 20% kita tempatkan lebih awal. Nah, agar kita saring tadi yang 10%-nya di SPMB online, sisanya langsung ke swasta. Kita salurkan. Nah, kalaupun nanti tidak tersalurkan, masyarakat datang ke Disdik melakukan pendampingan penyaluran ke swasta. Nah, tadi hanya ada mekanisme. Bagaimana bila siswa RMP itu belum masuk data DKS? Nah, ini yang perlu kita obrolkan. Sementara solusinya adalah kita masukkan ya, yang belum punya DTKS itu kita dampingi masuk ke swasta. Kemudian setelah masuk menjadi siswa di swasta akan diproses pengajuan DTKS, karena sampai saat ini penjelasan dari Dinsos itu ditutup untuk pengajuan DTKS. Nah, setelah itu baru nanti akan diajukan ke DTKS, dan setelah menjadi murid yang DTKS itu diajukan untuk penerimaan RMP melalui proposal pengajuan dari sekolahnya. Nah, ini mungkin itu ada dua untuk pengajuan proposal RMP untuk tahun 2026. Karena kan bantuan RMP itu H-1. Yang pertama yang sudah siswanya masuk DTKS, yang keduanya yang siswanya belum masuk DTKS tetapi masih dalam proses pengajuan ke DTKS yang menunggu keputusan Mensos. Nah, ini mungkin nanti. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami sedang berpikir seperti yang tahun lalu, tahun-tahun yang zaman ketika sekolah swasta mendapatkan BOSDA. Kan itu lebih fleksibel, lebih ringan kan ya. Tinggal digeukan, butuh operasional apa, cairkan Disdik, cair gitu. Nah, kami akan mencoba kembali formulasi itu, nanti di perencanaan pasti dilibatkan teman-teman untuk bagaimana formulasi seperti itu. Ini kan tentang kebijakan fiskal, tentang kebijakan anggaran. Kalaupun nanti supporting terutama dari Pak Ketua, dari Dewan untuk support itu, insya Allah Bapak Ibu sepertinya akan operasional dan sekolah swasta itu akan bangkit kembali. Kan kami pun akan mencoba nanti, tolong Pak Ujang dan Pak Asep, penyebaran RMP pun mudah-mudahan merata di sekolah swasta. Punten-punten jangan di sekolah swasta oke numpuk di hiji swasta, jadi pasti sirikan gitu. Ari sorot swasta ini agung nampi RMP bansos anu ieu alit. Nah, itu pun nanti ketika selesai mohon juga dengan BMPS dengan FKKS swasta untuk berembuk lagi dalam penyebaran distribusi yang RMP. Nah, mungkin dari kami dari Dinas Pendidikan Kota Bandung itu yang bisa saya sampaikan. Mangga kita kita jaga, kita pantau. Bapak Ibu BMPS bisa membuat tim pengawas misalnya, silakan yang berkoordinasi. Hanya sistem pengawasannya itu kan ada dua Bapak Ibu. Kalau BMPS mau
dari bidang advokasi melakukan pengawasan. Yang pertama, bagaimana terlaksanaan SPMB di Kota Bandung. Nah, yang kedua yang paling penting, menyelamatkan siswa yang tidak masuk ke negeri. Dari advokasi teman-teman BMPS juga membantu, ya kan kita tidak tahu sampai ke rumah-rumah gitu. Abi tak acan sekolah, badai ke mana? Nah, tolong bantu kami hubungi, nanti sampaikan ke Pak Agus, Pak Asep atau Pak Ujang akan kita lakukan pendampingan untuk ke sekolah-sekolah swasta. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini ada yang akan ditanyakan mengenai masalah ini. Lembaga swasta seperti BMPS kenapa tidak dilibatkan dalam penyusunan SPMB di Perwal ya. Sedangkan saya kan dulu mulainya kan dari PGRI, selalu diikutsertakan dalam pembahasan draft PPDB itu, apakah di Disdik di aula atas, pernah di SMP 2, nah itu yang ini. Kemudian ini dalam rangka pengamanan, alhamdulillah yang disampaikan oleh Bapak tadi begitu bagus. Nah, kami mengusulkan dari yayasan-yayasan adanya tim monitoring dari BMPS Kota Bandung dalam masalah SPMB ini. Sedangkan di tadi ada juga bahwa tim monitoring itu ada beberapa yang tim cyber pungli gitu. Jadi tadi bahwa untuk pengaduannya betul di SMP 2, 5 dan SD di Bonjasari. Ya, terima kasih Pak. Sementara itu dulu dari kami. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi karena kami memandang bahwa Permen 3 itu di perwalnya itu hanya copy paste Pak. Oh, iya. Kami hanya mengundang teman-teman internal, tidak ada perubahan sesuatu yang bermakna. Nah, karena kebutuhan waktu itu hanya butuh waktu seminggu atau 2 minggu karena percepatan, karena kami dipantau juga oleh MCK KPK. 3 bulan sebelum pelaksanaan PPDB itu Kepwal harus terbit. Nah, sehingga kami copy paste saja, bisa dipelajari perubahannya sedikitnya hanya di perubahan dari Permen ke Perwal itu hanya di kuota Pak. Jalur domisili itu 40%, jalur afirmasi 30%, jalur partisipasi 25%, jalur pembinaan 5%. Nah, penyesuaian kuota di Permen disesuaikan dengan kebutuhan daerah, di Perwal itu hanya itu. Yang lainnya hampir sama, sehingga karena kami dibudak-budak gitu Kang, malah teman-teman PGRI pagi, ormas LSM lainnya yang biasanya diundang, dan biasanya kami itu uji publik di di YouTube. Nah, kami pun tidak melakukan itu, tapi kami membuat pengaduan dan membuat masukan semuanya di web itu, tapi tidak terpublish. Nah, mohon maaf, insya Allah ke depan selalu, kan setiap tahun juga dilibatkan, tapi kayaknya tahun ini tuh kitanya bukan panik ya, diburu-buru karena MCP KPK terus mana iya Perwal, can aya wae, mana iya Perwal. Ya sudah, internal dulu baru kita sosialisasikan bersama-sama. Nah, sosialisasi juga langsung Pak Sekda turun, semua camat harus mensosialisasikan. Ya alhamdulillah. Untuk itu kami mohon maaf Pak Ketua bila bukan kami tidak ingin melibatkan karena situasi yang waktu yang terburu-buru, dan kami hanya tadi perubahannya di situ. Tapi di Kepal dan kami tadi sampaikan untuk monitoring dan sebagainya. Kemudian kami barusan kami rapat, ada 2 rapat, Saber Pungli Provinsi dan Saber Pungli PPK Kota Bandung. Itu kami nanti Saber Pungli pun membuat posko tadi ya di Banjarsari, di 2, di 5 dan 7 dan di Disdik. Ya kalau kami mah ya tadi
kita membangun keterbukaan, kita membangun hal yang positif berkaitan dengan pelaksanaan ini, maka kalaupun pihak BMPS akan melakukan monitoring di atau sekolah, asal ada izin terlebih dahulu, pemberitahuan lah, mangga ya, kami terbuka. Nanti di web pun terbuka ya, link pengaduan di sekolah pun terbuka, silakan. Itu mungkin Pak Ketua, sekali lagi hapunten yang penyusunan ya. Jadi Pak, saya kenal mengperdepan. Ya. Ini mengenai di Permen 3. nomor 3 tahun 2025 kan ada Irjen Inspektorat, Ya. tapi di Permen tidak ada Inspektorat. Satu. Ada. Terus yang ketiga, Ya, selanjutnya Bapak barusan menyampaikan bahwa mari bersama-sama BMPS dalam SPMB ini dengan Disdik, gitu kan, untuk mengadakan pengawasan atau apalah. Kami juga sudah membuat ini Pokja, Ya. tim Pokja SPMB yang nanti akan petugasnya adalah dari Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan. Ya. Jadi perwakilan pendidikan, sehingga nanti di sana mereka itu yang ahli IT akan menyampaikan, menerima berapa yang ke SMP ini, berapa ke sini, nanti yang kumulatif pun nanti akan diinginkan dengan Disdik Kota Bandung, sehingga nanti akan semuanya akan kelihatan gitu. Ya. Karena apa? BMPS selaku patantan bicara DPRD kalau tidak salah, bahwa BMPS itu adalah mitra Dinas Pendidikan Kota Bandung. Oleh karena itu sudah sewajarnya menurut kami untuk ikut serta untuk monitoring lah. Dan kami memang rasa memiliki Dinas Pendidikan Kota Bandung dan sebagai perwakilan daripada pemerintah Kota Bandung, karena kami juga sekolah-sekolah saya itu adalah begitu banyaknya membantu pemerintah, membantu negara dalam masalah pendidikan. Itu aja barangkali Pak. Ya, siap tambahannya Pak Ketua, betul. Ucapan terima kasih dan apresiasi BMPS dan yayasan swasta itu sangat begitu andil, bukan mitra lagi, saudara kandung Pak. Ya, terima kasih sekali lagi nanti. Saudara kandung ya Pak. Iya. Nah kemudian yang tadi Inspektorat Irjen kalau di bahasa Permen, kalau di bahasa Perwal itu di pasal 56. Oh benar. Bisa dilihat dan 57. Ya. 57 ya. Perangkat daerah yang berfungsi atau yang bertugas untuk melakukan pengawasan. Dalam konteks ini adalah inspektorat. Ya, maka di pasal 56 dan 57. Ya, bahkan langsung dari Pak Wali Kota. Jadi pengawasannya itu oleh inspektorat kami langsung. Saya hanya menambahkan dan menginfokan sedikit saja gitu ya tadi, karena detailnya sudah Pak Sekdis gitu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang, karena hari ini saya ada beberapa agenda jadi tidak bisa ikut sampai full gitu ya. Tapi ada dokumen misalkan, ada masukan yang perlu kami kawal gitu ya. Karena proses SPNB ini kick off untuk online-nya baru tanggal 23 Juni, berarti kan masih ada waktu gitu ya. 23 Juni, nah sampai tanggal itu kalau ada yang kurang-kurangnya silakan saja gitu ya. Bapak semua pengurus boleh audiensi ke kami, boleh langsung japri ke Abdi gitu ya. Chatnya langsung apa yang menjadi bahan rapat kerja kami gitu ya, nanti dengan mitra Disdik gitu ya. Karena ini proses pemantauan ini, pengawalan ini kan bareng-bareng gitu ya. Dari Disdik juga sudah membuat layanan khusus di kantor Disdik, juga bapak-bapak bisa melihat langsung ya. Ada proses updating, pendataan dan lain-lain melibatkan Dinsos dan Disduk juga gitu ya. Kemudian tadi ada pos layanan aduan baik secara web ataupun juga offline di beberapa lokasi, itu artinya ada upaya gitu ya. Jadi kalau ada aturan dari Permen, kita kan itu sifatnya itu given. Nggak boleh dilanggar. Lex superior gitu ya, aturan yang di atas kan nggak boleh gitu kita langgar. Nah, kalau ada kearifan lokal ya sama tadi, kearifan lokal itu mengacunya kepada aturan yang di atasnya. Contoh tadi urusan kuota domisili gitu ya. Kalau dulu misalkan untuk SD 75%, sekarang 80% kan gitu ya. SMP misalkan 30% jadi 40%. Karena arahan dari kami juga ketika rapat kerja, ada beberapa sekolah di Kota Bandung itu yang memang secara domisili ada di wilayah milik mitra kami kan gitu ya, mitra vertikal kami ya.
misalkan di wilayah kepolisian, wilayah tentara dan lain-lain. Nah, sehingga dengan persentase tersebut ya mudah-mudahan mencukupi gitu ya. Karena kita nggak pengen ada polemik yang karena tidak dipayungi oleh aturan gitu loh. Jadi dimaksimalkan. Harapannya afirmasi ya, kita pesan nggak boleh ada warga miskin yang tidak sekolah, dan tidak sekolahnya itu sekolahnya juga harus gratis. Kalau dia DTKS ya sudah aman. Nah, tinggal bagaimana mengedukasi bareng-bareng gitu ya, bahwa masa orang tua itu tidak negeri mendit gitu ya. Karena di swasta juga gratis gitu. Teman-teman kemarin ketika kunjungan ke Disdik berpikir lagi gitu. Karena bahasa nama walaupun diganti gitu ya, RMP ini gitu. Kan bahasa nama meureun nalangan heula gitu kan swasta kan gitu. Bagaimana regulasinya kalau ada dana BTT yang memungkinkan gitu ya untuk dibayarkan ketika datanya memang sudah jelas ada. Nah, ini kan kita lihat regulasi gitu ya. Karena jangan sampai niat baik tapi kalau dilaksanakan menjadi masalah kan itu. Nah, artinya teman-teman di komisi sudah memikirkan itu gitu ya. Nah, kita kalau secara selisih kan ada hampir 20 ribuan anak-anak yang tidak akan ketampung di sekolah negeri, baik itu SD maupun SMP gitu ya, negeri itu ada kisaran 20 ribuan. Dan kalau dijumlah itu harusnya masuk gitu, masih surplus secara bangku mah gitu ya. Nah, kita sepakat ke depan tidak ada sekolah unggulan, apalagi dari MK juga sudah keluar bahwa SD SMP itu harusnya gratis gitu ya. Nah, pemerintah hadir di sini. Pertama, gratis di sini nggak ajak juga aturan dari pemerintah, masih bersyarat DTKS. Artinya kan belum bisa semua dibantu. Nanti kalau dibantu untuk DTKS orang deh benang kan gitu ya. Nah, tapi yang berpeluang miskin baru dan lain-lain bisa saja mereka ACC DTKS-nya tidak hari ini itu pas saat pendaftaran. Mungkin baru keluar bulan depan gitu ya. Bulan depannya lagi. Nah, tadi ada solusi yang lain gitu ya dengan proposal bansos itu tahun depan, atau mungkin ketika dia anaknya udah kelas 2 gitu ya lalu dia masuk DTKS. Nah, ini juga harus digratiskan gitu, harus digratiskan, nanti ajuannya menyusul gitu. Jadi RMP yang udah jelas memang dia DTKS clear gitu. Tapi ketika dia sudah masuk di kelas 2 lalu dia masuk dalam keluarga DTKS juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagaimana pemerintah ya mengajukan proposal ajuan bahwa dia DTKS sehingga tahun berikutnya ya dia di cover oleh RMP menjadi tambahan. Itu memungkinkan ya gitu. Nah, kemudian juga sekolah swasta kan rata-rata punya yayasan. Saya sih berharap juga tidak tabu dengan pengajuan hibah ke Pemprov ataupun Pemkot. Itu kan memungkinkan. Yayasan sudah Kemenkumham 3 tahun, itu memungkinkan. Kemudian wajib belajar itu sekarang kan tidak lagi 12 tahun, tapi sesungguhnya menuju 13 tahun. 3 plus 1 PAUD. Gitu. Nah, Kota Bandung ini yang negerinya TK-nya tuh baru 5. Ini bapak-bapak boleh cek ya. Sekolah swasta itu mungkin saja ada yang memang masih terus mau bertahan dan bisa dipertahankan dan bisa disuntik hidup gitu ya. Tapi coba ditanya juga itu, apakah memang ada yang justru malah kita merger atau akuisisi atau apapun lah istilahnya, kita cari payung hukumnya kan gitu. Apakah misalkan diserahkan, dijual asetnya dan lain, lalu kalau dia luasannya memadai untuk SD atau SMP ya cocok. Tapi kalau tidak mungkin yang lebih kecil lagi ke TK gitu. Kita juga nggak berharap para pengelola itu memaksakan banget gitu, tapi pada posisinya udah berat pisan gitu kan itu. Nah, ini dicek aja karena kan beda-beda ya kondisinya ya. Kalau udah yang pada posisi setengah sehat mah kalau bisa disehatkan ya sehatkan kan gitu ya, itu disehatkan kan. Suntikan tuh ada yang mematikan, ada yang menyehatkan, dan kita pengen disehatkan dulu gitu. Tapi juga jangan terlalu memaksakan ya. Ya ini butuh kelapangan hati bersamaan itu. Pemerintah harus hadir ini sampai pada posisi apa? Kalau tidak ada kelapangan hati, tidak ada keterbukaan kan gitu ya. Artinya memaksakan tapi malah tidak sehat gitu kepada proses belajar mengajarnya ya. Kondisi infrastrukturnya udah berat, ngajukan hibah henteu daek kan gitu ya. Buat apa? Padahal ada jalur yang lain, tapi ngajuin hibah enggak tara kan itu. Terus gimana mau ngelola sekolah secara lebih baik profesional? Ada upaya-upaya dengan
skema pentahelix gitu ya, mengundang entah itu dari manapun kan gitu, akademisi mau dari donatur dari manapun juga, pengusaha dan lain. Ternyata enggak juga. Kalau udah enggak gitu mah tuh jangan dibiarkan, kasihan gitu ya, kan zolim juga. Kemarin Pemkot Bandung pernah menambahkan HPM untuk guru-guru honorer di swasta. Misalkan yayasan hanya mampu bayar 1 juta, ya udah kita tambahkan misalkan 2 juta dan lain. Tapi sekarang kan nggak boleh. Siapa yang nggak berkenan bukan Pemkot. Saya termasuk saksi hidup waktu almarhum Allahyarham ada Mang Odet itu mendorong gitu Mang Odet, dan Mang Odet setuju dan dilakukan adanya HPM itu. Setelah Mang Odet nggak ada, kemudian kebijakan juga berubah gitu ya, Undang-Undang 20 2023 bahwa itu nggak boleh lagi. Nah berarti kalau ini potensi yang hilang karena regulasi pusat, nya demona ke pusat, hayu atuh orang bebarengan gitu ya, para guru, para yayasan ya nggak bisa ngekesesuai di kota karena aturannya bukan di kami gitu ya, bukan di kota. Jadi kalau itu pusat banyak kan BMPS yang levelnya bukan lagi di kota, mungkin provinsi, pusat dorong itu regulasi yang tidak punya keberpihakan, yang harusnya mitra atau bahasa Pak Sekdis itu saudara kandungnya itu ya diberikan penguatan yang lebih gitu. Jangan dianggap saudara kandung, mitra, lalu ada instruksi dari pusat seolah-olah juga tetap harus menggratiskan, tapi tidak difikirkan gitu ya. RMP salah satu solusi. Posda dulu pernah dilakukan. Nah, kita sedang mengkaji dan kami sepakat gitu ya, dan pemerintah kota juga sepakat bahwa ini harapannya kita akan dorong lagi gitu ya. Mudah-mudahan diberi kemampuan secara anggaran kan itu. Nah, mudah-mudahan ini juga Bosda bisa menjadi solusi jalan tengah gitu ya untuk anak-anak non DTKS secara operasionalnya, untuk guru-guru itu. Tapi ketika keluar regulasi dari pusat itu jelas-jelas dari pusat, ya tong diantep oge gitu. Karena yang paling terdampak kan swasta gitu, yang paling terdampak gitu. Guru-guru ini perlu diedukasi gitu ya. Perlu diedukasi agar ada suara, karena kalau dorongan yang basisnya suara publik itu memungkinkan gitu untuk bisa merubah sebuah aturan gitu. Dan bikinnya bukan DPRD kota, kan pemerintah pusat sama DPR RI gitu di sana. Nah, ya yang didorong, yang kudu diundek-undeknya di itu kan gitu. Nah, kan DPR RI mah betul sama seperti mirip saya, tapi dah ibarat bumi dan langit kan gitu. Mereka mah tidak tahu gitu apa yang terjadi di bawah kan itu. Ari DPRD kota mah nya ujung tombaknya ujung tombok kan itu, orang melakukan wae. Nah, ini secara umum ya pada prinsipnya kita ingin memperjuangkan apa yang tadi dikhawatirkan, pengawasan juga dibuka ruangnya pada prinsipnya. Nah, Ari Mitra mah nya beres ku ngobrol heula gitunya gitu ulah. Kan jangan saling intervensi, ngobrol aja gitu. Sok, berarti kudu bari ngopi, saya diajak ngopi kan, uci kopi nah. Offset kudu jadi andeuy kan itu. Nah, itu ya, kemudian hal-hal yang lain secara umum ya ayo jaga kondisivitas aja bareng-bareng gitu ya. Kemudian saya juga sampaikan kemarin di podcast media harusnya nggak boleh ada lagi rekomendasi gitu ya, itu karena aturannya payung hukumnya sudah dibuka kan gitu. Saya paham di lapangan itu pasti ada yang tidak hitam putih, tapi coba minimalisir lah semuanya gitu ya. Jangan sampai semuanya menjadi transparan terbuka yang buruknya kan gitu ya. Kalau transparan terbuka yang baiknya mah sepakat gitu. Tapi kalau ada potensi-potensi yang buruk, sekarang eranya sudah era terbukaan gitu ya. Jangan sampai menari-nari gitu ya dalam kesalahan secara terbuka gitu ya. Kita mah harus minimalisir, ditutup 100% kita dukung, tapi kalau misalkan belum memungkinkan ya entong jadi tibalik gitu ya. Nah, ini harus ada perubahan lebih baik. Kami butuh masukan, silahkan ya ke kami juga, pasti insya Allah kita akan coba untuk kawalnya. Panginten eta ti abdi mah nya hapunten gitu ya, tidak bisa bersamai, tapi insya Allah secara kepengurusan juga ya Kang Kiki dan lain-lain, abdi nggak ada jarak ya, silakan gitu. Mau bertamu mau kapanpun, abdi sok naros, mau pribadi mau komisi, dari pribadi mah kan asal abdi tiasa hayu kan itu. Selagi di Bandung keneh bade enjing-enjing, bade siang, bade tengah wengi hayu kan gitu ya. Nah, jawab abdi insya Allah kan gitu. Tapi kalau dengan komisi berarti kan harus dijadwalkan kan gitu ya. Ngundang dengan yang lain. Hatur nuhun hapunten Pak Sekdis ya. Mangga dilajang ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.